Longsor terjadi di Jalan Tol Bocimi kilometer 64 ruas tol Parungkuda Cigobong dan menyebabkan satu unit mobil terjebak. Akibatnya 2 orang mengalami luka-luka. 64 Tol Parungkuda. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi diduga membuat longsor terjadi dan menimpa jembatan di dalam tol Bocimi. Saat peristiwa longsor terjadi, satu mobil yang berisi 2 orang terkena dampaknya dan terjerembab ke dasar tanah longsor. 2 orang korban, AA dan AH, mengalami luka-luka akibat kejadian ini dan dievakuasi ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, jalan tol Bocimi ruas Parungkuda Cicurug ditutup total untuk sementara. Selamat malam, mohon izin kami melaporkan dari tol Bocimi di kilometer 64 600A mengarah dari Jakarta menuju ke Sukabumi. Untuk sementara waktu tol ditutup, yang mengarah dari Jakarta untuk mengarah Kabupaten Sukabumi diarahkan menuju gate tol Cigombong. Dan untuk dari Sukabumi menuju ke Jakarta kami luruskan dan merekayasa jalur diarahkan menuju gate tol Cigombong. Demikian yang kami dapat laporkan dari TKP longsor. PT Trans Jabar Tol, pengelola tol Bocimi menyatakan mulai hari ini Kamis 4 April 2024 akan memberlakukan sistem one way secara bergantian. Sementara jenis kendaraan yang boleh melintas tol Bocimi hanya kendaraan golongan 1 yaitu kelas sedan atau minibus. Lakukan one way, Pak. One way. One way itu rencananya besok akan bergantian waktunya. Nanti dari kita menunggu akan dilaksanakan one way ya. Arah Jakarta menuju Sukabumi dan nanti sebaliknya juga, Pak. Jakarta keluar. Apalagi Pak penyebab selain hujan dan itu apalagi Pak? Besok saja. Karena memang tadi pas TKP. Kalau untuk saat ini tuh hujan Pak yang paling ini Pak. Karena kan sekali di 16,5 jam dari tanah situ langsung clear, nggak ada tanah itu hujan berhenti sekarang. Di area Sukabumi itu kadar airnya kan tinggi Pak. Yang resapan tanah itu, resapan air itu lebih cepat. Ya, bagaimana kondisi terkini longsor di tol Bocimi kilometer 64? Kita tanyakan kepada rekan Rizky Gustana yang berada di lokasi saat ini. Selamat pagi Rizky, apakah penutupan jalur tol Bocimi ini masih berlangsung? Ya, Ijul dan Ebony, tadi saya sedang di exit tol Parungkuda, di mana jalan masih dilakukan penutupan hingga waktu yang ditentukan oleh pihak PT Tol Trans Jawa. Namun kami dapat informasi bahwa per tanggal 4 April hari ini, tepatnya pukul 10, untuk jalur tol exit Parungkuda akan diberlakukan satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi dan akan dilanjutkan pada pukul 1 siang untuk sebaliknya dari Sukabumi menuju Jakarta. Dapat kami informasikan juga bahwa akibat dari longsornya ini ada 3 kendaraan yang masuk ke dalam longsoran tersebut, diantaranya 2 minibus dan 1 truk. Namun ada 1 minibus yang memang mengalami korban sebanyak 2 orang dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sekawangi Cibadak. Begitu Ebony. Baik, Rizky, informasi yang Anda berikan 3 mobil tadi terperosok, apakah sudah dilakukan evakuasi? Ya, hingga saat ini memang pihak Tol Trans Jawa masih melakukan evakuasi terhadap 1 minibus yang memang masuk ke dalam longsoran tersebut, tepatnya longsoran di Tol Bocimi kilometer 64, di mana lokasi longsoran itu sedalam 20 meter dan mengalami kelebaran akibat longsor itu sejauh 20 meter. Namun hingga saat ini 2 kendaraan yaitu minibus dan truk sudah dievakuasi
ke tempat lebih aman karena memang hanya mengalami kecelakaan di samping marka jalan. Namun satu minibus jenis Xenia itu masuk terhadap kepada jurang dalam 20 meter. Lalu Rizky, bagaimana dengan kondisi korban pada saat ini? Ya, hingga saat ini memang rencananya pihak tol akan membuka nanti pukul 10 untuk diberlakukan satu arah menuju Sukabumi dari Jakarta, dan pada pukul 1 siang arah sebaliknya dari Sukabumi menuju Jakarta. Ijal. Baik, Rizky, tadi untuk besaran longsornya cukup besar dimensinya. Apakah perbaikan akan dimulai hari ini atau bahkan sudah dimulai juga sejak malam tadi? Ya, dapat kami informasikan bahwa malam tadi pun perbaikan jalan dengan menggunakan beberapa kiriman aspal dan material yang akan menutup material longsor tersebut terus berdatangan. Dimungkinkan hari ini akan terus masih dilakukan perbaikan terhadap tol tersebut, mengingat tol ini akan digunakan menjadi arus mudik menuju kota Sukabumi dan sekitarnya, Ebon. Baik, Rizky, apakah sudah ada estimasi ataupun perkiraan waktu dari pihak pengelola tol kapan kira-kira perbaikan ini selesai dan tol bisa difungsikan secara utuh kembali? Ya, tadi kami dapat informasi bahwa pihak dari Transtol Jawa ini tidak bisa memperkirakan kapan tol ini atau longsoran ini akan selesai, namun pihak tol terus berupaya akan memperbaiki secepat mungkin, mengingat jalan tol ini akan digunakan untuk arus mudik. Hanya saja pihak tol ini menyebutkan bahwa akan diberlakukan satu arah dari pukul 10 nanti dan pada pukul 1 siang. Baik, terima kasih Rizky mengabarkan langsung dari ruas tol Bocimi kilometer 64. Selamat pagi.